Sudahers, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pedang Roh yang Tak Bertuan untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Long bersama pasukannya sudah berada di rumah Shao Cheng dan ingin membunuhnya dikarenakan telah menyembunyikan identitas Wei yang merupakan adik kandungnya. Lalu Wei datang ke sana untuk menghentikannya dan Long mengatakan kalau Shao Cheng bukanlah ayah Wei, melainkan orang yang telah membunuh ayah mereka dan menghancurkan kerajaan Juandu. Lalu Shao Cheng pun mengatakan jujur kalau Wei sebenarnya bukanlah anaknya, melainkan anak dari raja kerajaan Juandu. Ia membesarkannya selama ini karena rasa bersalahnya. Alasan ia menghancurkan kerajaan Juandu di saat dulu karena ia hanyalah seorang jenderal yang harus menuruti perintah dari kerajaan kota Chang'an. Kemudian Long langsung menyerangnya, namun tiba-tiba Wei melindunginya yang membuat ia terluka parah. Singkatnya malam hari pun tiba. Terlihat Long merasa bersalah karena bagaimanapun juga Wei terluka akibat dirinya. Sementara itu pasukan milik Zhao Ning memberikan informasi kalau Wei telah kembali ke kota Chang'an dan mendengar hal tersebut ia pun ingin pergi menemuinya. Namun pasukannya mengatakan kalau saat ini Wei dalam kondisi terluka parah. Di sisi lain, sang tabib mengatakan kalau Wei baik-baik saja karena lukanya itu yang membuatnya saat ini menjadi tak sadarkan diri. Butuh waktu beberapa hari agar Wei bisa siuman kembali. Setelah itu Shao Cheng menjaga Wei di sana. Meskipun Wei bukanlah anaknya, namun Shao Cheng telah menganggap Wei seperti anak kandungnya sendiri dan sangat menyayanginya. Keesokan harinya, Wen Ren diberikan pakaian layaknya seorang putri karena ibunya Wei sangat begitu menyukainya. Selama di rumah itu ia dilarang menggunakan pakaian dari perguruan lembah miliknya lagi. Tak lama kemudian, Wei pun sadar kembali dan pelayan di sana begitu sangatlah senang melihatnya sudah terbangun. Lalu Wen Ren pun masuk ke dalam dan betapa terkejutnya Wei di saat melihat Wen Ren yang sangatlah cantik. Namun karena tidak biasa menggunakan baju seperti itu, Wen Ren tersandung di setiap berjalan. Wei mengatakan Wen Ren sangat cantik menggunakan gaun milik ibunya. Hal tersebut membuat Wen Ren tersipu malu. Sementara di luar, Zhao Ning dengan segala pasukannya datang berkunjung dan membawa obat-obatan yang banyak sekali untuk mengobati luka Wei. Dan ia pun segera berlari masuk ke dalam. Namun seketika yang ia lihat Wei sedang bersama dengan Wen Ren, ia pun sedikit cemburu dan segera mengusir Wen Ren dari sana. Di sisi lain, Zhao Li memanggil Qiong dan di sana ia memberikan tugas kepadanya yaitu menangkap Zhao Bai yang dikabarkan berada di kota Chang'an. Qiong pun menjawab ia bersedia melakukannya, namun ia memiliki satu syarat, yaitu ia juga ingin menangkap Wei. Sedangkan Wen Ren dipinta oleh ibunya Wei untuk mengantarkan obat tersebut kepada Wei dan ia juga dipinta untuk berpura-pura yang membuat obat ini. Namun di sini Wen Ren merasa ragu karena Zhao Ning berada di sana saat ini. Lalu setelah itu sang ibu pun menemui pelayan dan meminta pelayan itu jangan sampai Zhao Ning memasuki kamar uji, yang ternyata tujuan ia melakukan semuanya ini karena ia tidak ingin Zhao Ning mendekati anaknya. Dengan waktu bersamaan, Jenderal Lan tiba-tiba bertemu dengan Zhao Bai dan seketika ia pun ketakutan karena Zhao Bai memaksanya untuk membawa ia bertemu dengan ibunya saat ini.
Singkatnya, Lan pun menunjukkan sebuah kamar dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Namun di saat Zhao Bai masuk, ibunya tidak berada di sana, yang ternyata ia telah ditipu oleh Lan dan segera mengurungnya ke dalam kamar tersebut. Pasukan kerajaan yang telah menunggu kedatangannya langsung segera menyerang. Kemudian datanglah Qiong ke sana, yang ternyata semuanya ini memang sudah direncanakan sebelumnya untuk menjebak Zhao Bai. Dalam pertarungan itu, Zhao Bai bukanlah lawan yang sebanding saat berhadapan dengan Qiong, yang membuat ia kalah tak berdaya. Sementara Ruan mengikuti jejak Zhao Bai dan khawatir akan keselamatannya. Setelah berhasil menemukannya, ia pun segera membawa Zhao Bai kabur dari tempat tersebut. Mereka pun berhasil kabur dengan berteleportasi meninggalkan tempat tadi. Lalu Zhao Bai menunjukkan mutiara duyung yang merupakan air mata ibunya. Ia pun meminta Ruan untuk melacak keberadaan ibunya menggunakan air mata duyung tersebut. Ruan lalu mencoba melacaknya, yang pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan lokasi tempat ibunya Zhao Bai. Terlihat banyak sekali pasukan di sana yang berjaga dan hendak menangkap mereka berdua. Sedangkan di dalam, Zhao Li bersiap membunuh ibunya Zhao Bai atas perintah dari sang raja. Ibunya Zhao Bai ini akan segera dihukum mati. Zhao Bai yang menyadari ibunya akan dihukum mati, bergegas mengalahkan pasukan di sana untuk menyelamatkan ibunya. Namun di saat sampai di dalam, terlihat sang ibu sudah tidak bernyawa, yang membuatnya sangatlah bersedih. Oleh karena itu, ia pun sangat dendam kepada Zhao Li dan ingin membunuhnya. Di sana Zhao Li seketika dirasuki oleh roh jahat siluman yang berada di batu giok, dan ia pun sangatlah mudah mengalahkan Zhao Bai, yang membuat Zhao Bai bersama Ruan terlempar dari sana. Dengan waktu bersamaan, Wei bersama ibunya memanggil roh pedang legenda untuk bertanya mengenai masa lalu yang menimpa kerajaan Juandu. Dan di saat dulu, terdapat seorang mantan raja yang bernama Han. Ia merupakan ayah sebenarnya Wei yang kalah bertarung melawan pasukan dari kerajaan kota Chang'an yang dipimpin oleh Shao Cheng. Namun di saat itu Shao Cheng telah mundur dari medan peperangan karena sudah menang. Lalu dari arah atas, Han melihat warga desa kerajaan Juandu saling membunuh satu sama lain, yang penyebabnya karena pohon jumu yang berdatangan ke sana untuk merasuki para warga. Yang ternyata bukan Shao Cheng yang membunuh semua warga yang tidak berdosa tersebut, melainkan roh siluman dari pohon itu. Lalu setelah itu Han pun dituduh bekerja sama dengan Shao Cheng untuk menggulingkan posisi raja kerajaan Juandu. Di sini Han menepis tuduhan tersebut, walaupun sebelumnya ia memang seorang raja yang digulingkan tahtanya oleh adiknya sendiri. Namun ia tidak pernah sekalipun untuk melakukan pemberontakan kepada kerajaannya sendiri. Dan atas tuduhan itu, Qasim raja di sana langsung dibunuhnya, sehingga penyebab itulah Han dicap sebagai pengkhianat kerajaan Juandu. Kemudian ia pun meminta prajuritnya untuk memberikan pedang legenda yang ia gunakan saat ini agar diberikan kepada Shao Cheng, dan juga roh siluman yang berdatangan ke sana itu disebabkan oleh pohon jumu. Lalu ia pun melakukan bunuh diri di sana. Setelah itu Shao Cheng pun dihampiri prajuritnya dengan memberikan pedang legenda sekaligus seorang anak laki-laki, yaitu Wei, yang dimana Han meminta menjaganya.
Di saat peperangan itu telah selesai, Shao Cheng menemui sang raja dan meminta untuk dicabut statusnya sebagai seorang jenderal dikarenakan dia ingin menjadi warga biasa saja, sehingga sang raja menerima permintaannya, namun dengan satu syarat. Shao Cheng harus membuat semua warga tidak mengetahui apa yang telah terjadi dengan kerajaan Juandu saat ini. Dengan cerita itulah, Hui pada akhirnya sudah mengetahui kebenaran yang terjadi kalau Shao Cheng, ayah angkatnya tersebut, bukanlah penyebab segalanya ini, melainkan klan siluman yang telah memanfaatkan peperangan waktu itu menggunakan roh tanaman milik klan siluman. Setelah itu, Hui mengejar ayahnya yang hendak pergi ke tempat pengasingan atas segala dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Di sana Hui mengatakan ia sudah mengetahui semua masa lalu yang telah terjadi dan Shao Cheng tidaklah bersalah. Ia mengetahui itu dari roh pedang siluman yang menunjukkannya, dan di sini Shao Cheng menjadi sangatlah senang mendengarkannya. Namun bagaimanapun juga sang ayah tetap akan pergi ke tempat pengasingan untuk menenangkan dirinya. Sedangkan Zhao Bai bersama Ruan saat ini berada di sebuah kuil. Mereka berdua disembunyikan di sebuah tempat oleh biksu di sana. Yang ternyata di saat mereka berdua terjatuh kemarin, biksu tersebutlah yang menteleportasikan mereka karena ia mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Zhao Li. Sang biksu melakukan semuanya ini dikarenakan Zhao Bai merupakan orang baik yang difitnah. Ia lalu memberikan sebuah surat dan tas kecil yang berisikan air mata darah duyung milik ibunya itu. Sementara di kota Liu, Raja Siluman memerintahkan Qiong untuk segera melakukan tugasnya. Ia pun memberikan sedikit kekuatannya kepada Qiong agar kelak Qiong mampu membunuh Hui dan menghancurkan pedang legenda yang berada dengannya. Dengan waktu bersamaan, Wenren dibawa oleh ibunya Hui ke suatu tempat yang dimana Wenren dibelikan perlengkapan perempuan agar nantinya semakin bertambah cantik. Sedangkan Hui tak sengaja bertemu dengan Zhao Ning yang mengaku telah melakukan pembunuhan untuk Hui. Lalu ia pun bertanya pembunuhan apa yang telah dilakukannya. Ternyata Long beserta seluruh pasukannya hendak dihukum mati oleh pasukan kerajaan kota Chang'an atas perintah dari Zhao Ning karena ia telah mengetahui bahwa Hui kemarin terluka disebabkan oleh mereka. Mendengar hal itu, Hui menjadi sangatlah marah dan segera melepaskan Long. Bahkan ia pun menyuruh Zhao Ning mengusir seluruh pasukan kerajaan dari tempat tersebut. Setelah itu Hui pun mengatakan ia telah mengetahui semua kebenaran mengenai kejadian 20 tahun yang lalu yang menimpa kerajaan Juandu. Setelah menceritakan semuanya, Long sangatlah terkejut bahwasanya kerajaan Juandu menjadi hancur bukan ulah dari kerajaan kota Chang'an, melainkan dari klan siluman yang memanfaatkan kesempatan. Bahkan Shao Cheng juga bukanlah orang yang membunuh ayah mereka, melainkan ayah mereka di saat dulu melakukan bunuh diri. Long pada akhirnya menyadari kalau selama ini ia telah salah paham. Ia pun saat ini akan menyelidiki pohon Jumu tersebut dan mencari tahu letak pohon itu berasal. Namun tetap saja Long tidak bisa melupakan tragedi 20 tahun yang lalu. Shao Cheng yang dulu secara tiba-tiba menyerang kerajaan Juandu. Hui pun menjawab apabila ia masih ingin membunuh Shao Cheng, maka mulai sekarang mereka merupakan musuh. Di sana Long memberikan satu syarat, ia bisa saja tidak membunuh Shao Cheng, namun Hui harus ikut bersamanya untuk membangkitkan kembali kerajaan Juandu. Namun hal tersebut ditolak oleh Hui karena bagaimanapun juga Shao Cheng merupakan ayahnya yang membesarkannya hingga sekarang. Ia bersedia tetap bersama dengan Long kemanapun ia pergi. Namun Hui tidak bisa meninggalkan kota Chang'an, sehingga Long menjadi kecewa terhadap keputusannya itu yang memilih Shao Cheng daripada dirinya yang merupakan kakak kandungnya sendiri.
Lalu dari kejauhan Wei melihat kepergian Long, dan roh pedang di sana mengatakan kenapa ia tidak menceritakan bahwa pohon Cumu berasal dari kota Liu. Wei pun menjawab ia sengaja tidak mengatakannya karena ia mengetahui sifat Long yang akan menyerang kota Liu untuk membalaskan dendamnya. Di sini mereka semua pun tahu bahwa kota Liu begitu sangatlah kuat yang pastinya Long akan mati secara sia-sia dan ia tidak ingin itu terjadi. Lalu di malam harinya, Wen Ren memberikan telur mekanisme kepada Wei yang berasal dari ibunya sendiri. Wei sangatlah terkejut karena ibunya juga memiliki telur mekanisme itu, yang berarti terdapat 3 telur yang berasal dari Master Yi. Di saat ia menggabungkan ketiga telur tersebut, Wei pun menyadari apabila digabungkan, maka ketiga telur itu menghasilkan sebuah mekanisme yang baru. Sampai keesokan harinya, Zhao Bai melihat sang raja bersama dengan Zhao Li sedang melakukan perjalanan untuk mengkremasi mayat permaisuri atau ibunya Zhao Bai, yang saat ini ia memiliki ambisi untuk balas dendam kepada sang raja sekaligus Zhao Li yang telah membuat ibunya menderita. Bahkan ia juga memutuskan untuk merebut tahta kerajaan kota Chang'an agar kelak ia yang menjadi raja bisa memimpin kota Chang'an dan memakmurkan semua penduduk di sini. Sedangkan Wei saat ini berhasil menggabungkan ketiga telur mekanisme itu menjadi sebuah kotak besar. Di saat ia menekan keempat tombol di sana, secara tiba-tiba ia bersama Wen Ren terhisap ke dalam kotak tersebut dan berada di sebuah tempat. Lalu bayangan yang dibuat oleh Master Yi mengatakan kalau dimensi itu memang sengaja dibuat untuk menyimpan segala informasi yang telah dikumpulkan oleh sang Master. Siapapun yang masuk ke sana, maka tandanya sang Master telah meninggal. Lalu Wei pun diberikan sebuah gulungan di atas meja yang kelak ia akan mengetahui lokasi dan keberadaan dari pecahan pedang dewa berada. Terlihat satu pecahan dari pedang dewa telah berhasil ditemukan, dan saat ini Wei harus menemukan 2 pecahannya lagi. Dengan begitu Wei akan menjadi tidak terkalahkan di saat menggunakan pedang dewa tersebut. Di sana Wei membuka kitab tersebut dan membaca sejarah terciptanya kota Liu, yang pada intinya dewa sejak dulu menciptakan kota Liu beserta warga penduduk yang hidup damai. Namun di tengah-tengah kota Liu terdapat pohon besar yang bernama pohon Cumu. Itulah sumber kehidupan semua makhluk hidup yang berada di sana. Bahkan ribuan tahun berlalu, suatu peristiwa pohon Cumu tiba-tiba menghasilkan udara kotor dan beracun yang membuat satu persatu makhluk hidup di sana menjadi tewas. Dan di saat dia pemimpin kota Liu membuat kedua bocah laki-laki dan perempuan untuk dijadikan tumbal dengan maksud pohon Cumu menjadi sempurna kembali. Namun hal tersebut membuat dewa menjadi sangatlah marah dan membunuh pemimpin kota Liu di saat dulu. Singkatnya, Bao pun diangkat menjadi pemimpin kota Liu yang baru dengan misi memperbaiki pohon Cumu yang mengeluarkan udara kotor dan beracun. Bahkan Master Yi di saat itu merupakan murid terbaik yang pernah ada. Bao pun sangatlah kagum kepadanya dan memberikan tugas untuk memperbaiki pohon Cumu. Namun pohon Cumu tersebut tidak ada perubahan dan malah semakin rusak, hingga sampai pada akhirnya Bao bekerja sama dengan Raja Siluman, yang dimana Raja Siluman akan membuat semua penduduk di kota Liu tetap bisa hidup dengan menghirup udara kotor yang dihasilkan oleh pohon Cumu. Di saat itulah peperangan terjadi antara kerajaan Juandu dan kerajaan kota Chang'an. Dari sinilah kerajaan Juandu menjadi tumbal dan seluruh penduduknya tewas akibat terkena menghirup udara kotor dari pohon Cumu, yang dimana jiwa-jiwa yang meninggal itu diserap oleh Raja Siluman. Di sini Master Yi sangatlah tidak setuju akan semuanya ini dan memilih pergi meninggalkan kota Liu yang sudah tidak baik-baik lagi. Selama perjalanannya, ia mengumpulkan semua informasi mengenai pecahan pedang legenda yang terdiri dari 3 pecahan, yaitu Barupa Gagang, Cahaya, dan Bayangan. Lalu informasi itu ia simpan di dalam dimensi miliknya untuk bisa masuk ke sana, yang membuat 3 telur mekanisme. Apabila digabungkan, maka bisa masuk ke dalam dimensi tersebut.
能令后来者略微感慨天。 Setelah mendapatkan lokasi keberadaan dua pecahan dari pedang dewa, Ui pun akan pergi berpetualang untuk menyatukannya kembali demi melanjutkan misi dari Sang Master. 师傅就是在那之后便失去。 Di malam harinya, Wenren bertanya apakah mereka harus memberitahukan ibu dan ayah Ui mengenai kepergian mereka untuk mengumpulkan pecahan pedang-pedang dewa. Di sini Ui melarangnya karena ia tidak ingin ayah dan ibunya khawatir, sehingga mereka pun harus merahasiakan semuanya ini. Lalu setelah itu Ui mengajak Wenren untuk pergi ke pasar karena sedang diadakan festival tahunan. Ia mengajaknya pergi berjalan-jalan dan bersenang-senang sebelum meninggalkan kota Chang'an. Di sana Wenren mencoba setiap permainan di pasar dan selalu menang. Di tempat lain, Zhao Ning datang ke rumah Ui dan tidak mendapati ia di kamarnya. Lalu Zhao Ning bertanya kepada salah satu pelayan yang mengatakan kalau Ui pergi bersama Wenren untuk menghadiri festival tahunan di pasar. Terlihat kembang api mulai dinyalakan dan di saat itu juga Ui menyatakan perasaannya kepada Wenren yang membuat Wenren sangatlah terkejut sekaligus tersipu malu. Ia sengaja menyatakan perasaannya sebelum mereka pergi karena misi akan dilakukan dapat membahayakan nyawa mereka. Di sini Zhao Ning mendengarkan semua ucapannya dan bertanya Ui mau pergi kemana. Ui pun menjawab ia akan pergi mengumpulkan pecahan pedang dewa yang tentu saja Zhao Ning ingin ikut bersamanya namun dicegah oleh Ui. Setelah itu Zhao Ning menemui dan meminta ayahnya itu untuk membuat ia bersama Ui segera menikah. Sang ayah pada awalnya tidak setuju karena kasta mereka yang sangatlah berbeda. Namun Zhao Ning tidak peduli, bahkan sang ayah pun menuruti permintaannya. Sampai keesokan harinya, dekrit sang raja mulai dibacakan oleh menteri kerajaan dan berita mengenai Ui akan menikah dengan Zhao Ning tersebar ke seluruh kota. Terlihat Ui bersama Wenren yang di saat itu akan pergi sangatlah terkejut setelah mengetahuinya dan memutuskan menunda kepergian mereka. Sementara Zhao Bai bersama Ruan merasa heran kenapa Ui dan Wenren belum kunjung datang, yang padahal mereka sudah berjanji di tempat ini. Terlihat Ui menemui kedua orang tuanya dan menyatakan tidak setuju kalau ia menikah dengan Zhao Ning karena perempuan yang ia cintai adalah Wenren. Mendengar hal itu dengan segera sang ayah mengajaknya untuk masuk ke dalam dengan membahas semuanya ini. Saat berada di dalam, Ui mengatakan kepada Wenren kalau Zhao Ning melakukan semuanya ini karena pasti Zhao Ning tidak ingin ia pergi dari kota Chang'an. Oleh karena itu Ui akan pergi ke istana kerajaan dan menemui Zhao Ning untuk memarahinya. Setibanya di istana, ia pun sangatlah marah terhadap sikap Zhao Ning yang langsung mengaku ia memang melakukan semuanya ini supaya Ui tidak pergi meninggalkan kota Chang'an karena ia sangatlah takut Ui tidak akan kembali. Namun satu hal yang perlu Ui tahu selainkan melarangnya pergi dan ia selama ini menyukainya. Mendengar hal itu Ui sangatlah terkejut karena selama ini ia mengira Zhao Ning hanya bercanda menyukai dirinya. Namun tetap saja ia sudah menyukai perempuan lain dan harus tetap bersama-sama dari kota Chang'an untuk mengumpulkan pecahan pedang dewa tersebut. Di tempat lain, Zhao Bai bersama Ruan yang sedang berada di sebuah kedai tak sengaja mendengarkan percakapan orang-orang di sana yang sedang membahas putri Zhao Ning yang akan menikah dengan Ui. Lalu mereka pun terkejut mendengarkannya. Saat di malam hari, ibunya Ui menemui Wenren dan di sana Wenren mengatakan ia akan pergi malam ini juga karena ia tidak ingin Ui terkena masalah apabila melanggar perintah dari sang raja. Karena apabila itu terjadi, maka seluruh keluarga Ui termasuk kedua orang tuanya ini akan dibunuh oleh sang raja. Maka dari itu ia memutuskan untuk pergi. Di sini ibunya Ui sangatlah menyesal tidak bisa menyatukan Wenren bersama Ui. Namun bagaimanapun juga perintah sang raja keputusan yang mutlak yang tidak bisa ia lawan.
Dan keesokan harinya, Hui menghampiri kamar Wenren dengan mendapati sebuah surat. Ia pun terkejut setelah mengetahui Wenren telah pergi tadi malam untuk mencari pecahan pedang dewa agar bisa menyelamatkan ketua Jun yang saat ini ditahan oleh Bao di kota Liu. Ia pun segera keluar untuk pergi menyusul, namun segera ditahan oleh ibunya. Ia pun diikat di dalam kamar supaya tidak bisa kabur lagi, dan sang ayah di sana tidak bisa berbuat apapun selain menuruti kemauan istrinya. 娘，这次就算爹求你了。 Sedangkan di luar, Zhao Bai melihat banyak sekali penjaga di depan rumah Hui. Merasa khawatir, mereka pun menyelinap masuk agar mengetahui apa yang telah terjadi. Hingga di malam harinya mereka melihat Hui dalam posisi terikat, dan di sini Hui meminta mereka untuk melepaskannya agar bisa menyusul kepergian Wenren. 我们一路走到今天了，以后有很多人遭受牵连。 Di saat akan keluar, ia mendengarkan percakapan para pelayannya yang mengatakan apabila Hui tidak menikah dengan Zhao Ning, maka seluruh keluarganya akan dihukum mati. Yang pada awalnya ia tidak peduli karena ayahnya pasti bisa menyelesaikan semua masalah saat ini. Namun di saat ia telah berada di depan gerbang keluar, ia pun berpikir kembali bagaimana kalau seluruh keluarganya benar-benar dibunuh karena dirinya, yang apabila itu terjadi maka ia akan menyesal seumur hidup. Oleh karena itu Hui memutuskan untuk menunda kepergiannya dan menyelesaikan masalahnya dengan Zhao Ning terlebih dahulu. Dan benar saja, menteri kerajaan telah berada di rumahnya. Ayah dan ibunya sempat kebingungan karena Hui telah menghilang. Namun tak lama kemudian ia pun datang ke sana. Terlihat menteri kerajaan memintanya untuk mencoba gaun pernikahan yang telah dibuat. Dengan wajah sedih, ia pun menggunakannya. Lalu setelah itu ia pun menjadi marah kepada dirinya sendiri yang tidak berguna dan tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. Sang ibu yang melihatnya seperti itu tidak berani untuk menemuinya dan memilih pergi dari sana. Sedangkan Zhao Ning sangatlah bersedih yang mengetahui kalau pernikahan ini hanya akan menjadi masalah suatu saat nanti karena Hui yang tidak mencintai dirinya. Tak lama kemudian Zhao Bai pun datang menemuinya. Di sana ia menasihati adiknya ini untuk tidak memaksa semua kehendaknya. Meskipun Zhao Ning seorang putri kerajaan, namun tidak semuanya ia bisa lakukan untuk menjadi miliknya, terutama Hui. Yang apabila Zhao Ning tetap memaksanya untuk menikah, maka sama saja Zhao Ning merenggut kebebasan Hui. Karena untuk bisa membuat Hui mencintainya, Zhao Ning harus mendukung apapun yang dilakukan oleh Hui. Zhao Ning sesaat mulai menyadari apa yang dilakukannya saat ini merupakan salah. Namun ia tidak bisa membatalkan pernikahannya tersebut karena sang raja sudah mengaturnya. Sampai keesokan harinya terlihat pernikahan pun segera dilaksanakan. Di sana Hui tidak sedikit pun tersenyum dan sangat terpaksa untuk melakukannya. Bahkan di saat pernikahan terjadi, tiba-tiba Zhao Ning membatalkan pernikahan tersebut dengan beralasan ia ingin menikah dengan seorang pangeran saja. Baginya Hui tidak sederajat dengan dirinya, yang membuat semua orang di sana sangatlah terkejut. Dan sang raja yang mendengar hal itu pun harus menuruti perkataannya, karena bagaimanapun juga sang raja sejak awal memang tidak setuju anaknya ini menikah dengan Hui. 这个毛头小子还做梦要娶，你看看他，闻不能闻。 不上台啊！ Di sana Hui menyadari apa yang dilakukan oleh Zhao Ning. Ia pun mengajaknya pergi dan bersenang-senang menggunakan burung mekanismenya. Sesaat Zhao Ning meminta maaf dan meminta satu permintaan, yaitu ia ingin dipeluk olehnya. Dan Hui lalu melakukannya yang membuat Zhao Ning begitu sangatlah senang. 我再也没有什么遗憾了。一泽，公主就那么喜欢？体验到外边的天地吧。
Setelah itu Hui memberikan burung mekaniknya itu karena kepergiannya saat ini akan sangatlah lama dan tidak tahu akan bisa kembali dengan selamat atau tidak. Namun ia berjanji akan kembali ke kota Chang'an suatu saat nanti. Di sini Zhao Ning menutupi kesedihannya dengan tersenyum dan berteriak ia sangat membencinya. Sedangkan saat ini Wenren telah berada di Pulau Xinglu, salah satu tempat dari pecahan pedang dewa. Namun tiba-tiba ia diserang oleh akar pohon dan mengikat tubuhnya. Tak lama kemudian, Hui bersama teman-temannya datang ke pulau tersebut dan Xiao Bai merasakan banyak sekali aura siluman di pulau itu sehingga mereka harus berhati-hati. Kemudian akar pohon itu pun mulai menyerang mereka, yang seketika mereka melihat Wenren terikat di sana. Lalu Hui segera mencari cara untuk menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Wenren, ia pun sangatlah marah kepadanya karena sangat nekat pergi mencari pecahan pedang dewa seorang diri karena ia yang khawatir akan terjadi hal buruk kepadanya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit pulang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.